Om Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rahayu Sarjana Pendidikan selaku Kepala SDN Mojosongo 1 dan mentor pada acara seminar hari ini, serta Bapak Ibu Guru SDN Mojosongo 1 yang telah menyempatkan hadir pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Yuli Andari. Di sini saya selaku moderator pada acara seminar pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita akan mulai pada seminar hari ini. Sebelum memulai seminar pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Setia Nugraha, Sarjana Pendidikan Islam. Dalam upaya peningkatan kualitas bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Seperti yang sudah kita ketahui di era globalisasi ini dan di era yang sudah banyak terpapar oleh global, maka banyak sekali anak-anak di lingkungan masih kurang dalam ibadah. Maka dari itu Bapak Setia Nugraha melakukan pembiasaan tentang sholat bagi anak-anak di SDN Mojosongo 1. Sebelum memulai seminar pada hari ini, izinkan saya memaparkan profil dari Bapak Setia Nugraha. Bapak Setia Nugraha Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Surakarta tanggal 29 September 1990, beralamat di Butuh RT 2 RW 3 Gandean Jebres, Surakarta. Bapak Setia Nugraha telah menempuh pendidikan sarjana di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta pada tahun 2008. Bapak Setia Nugraha pada saat ini mengajar di SDN Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan materi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta kepada Bapak Setia Nugraha, Sarjana Pendidikan Islam. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Siti Rahayu Sarjana Pendidikan pada siang hari ini sebagai mentor sekaligus kepala sekolah SD Negeri Mojosongo 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang pada siang hari ini sebagai peserta seminar. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Perkenankan di sini saya memaparkan sedikit hasil laporan yang beberapa hari ini telah saya lakukan di lingkungan SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Ya, sebelum saya memaparkan apa yang sudah saya lakukan di SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, di sini ada kurikulum vitae atau biodata dari mentor yaitu Ibu Siti Rahayu Sarjana Pendidikan NIM 1973020
0999032005. Tempat tanggal lahir Klaten 6 Februari 1973, yang di sini menjabat sebagai kepala sekolah unit kerja SD Negeri Mojosangar 1 Surakarta. Untuk saya sendiri sebagai peserta seminar atau WIT disebutnya, itu nama Septian Nugraha, Sarjana Pendidikan Islam, NIP P3K 1990-2022-2007. Tempat tanggal lahir Surakarta 29 September 1990. Jabatan sebagai guru pendidikan agama Islam unit kerja SD Negeri Mojosangar 1 Surakarta. Laporan ini atau hasil yang saya teliti dari laporan berlatar belakang yang secara global di pemerintah Kota Surakarta dalam era pendidikan yang terus berkembang. Keberadaan guru menjadi sangat vital dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Pemerintah Kota Surakarta dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan kualitas pendidikan dengan pekerjaan kerja atau P3K sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Untuk memastikan bahwa P3K guru tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan etika dalam pendidikan, orientasi pengenalan nilai dan etika menjadi sangatlah penting. Maka pada siang hari ini saya sebagai MT atau peserta orientasi ini memaparkan tentang hasil laporan yang sudah saya buat beberapa hari ini. Berkaitan dengan hal tersebut, ini ada dasar hukumnya, yaitu yang nomor 1, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang ketiga, Peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keempat, Keplan nomor 289 tahun 2022 pedoman orientasi P3K. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ini dasar hukumnya dan kita akan lanjut. Tujuan diadakannya orientasi yang sedang saya lakukan ini yaitu yang pertama, memperkuat nilai dan etika. Memperkuat nilai dan etika, membangun kesadaran P3K guru tentang pentingnya nilai-nilai dan etika dalam menjalankan profesi sebagai pendidik, meningkatkan profesionalisme, memberikan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan peran guru dalam mendidik dan membimbing siswa, menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati, kerjasama dan komitmen terhadap pendidikan di antara P3K guru. Ini saya hanya mengambil yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau yang di sini disebut guru, karena saya sendiri sebagai tenaga pendidik yang ada di SD Negeri Mojosangar 1 Surakarta. Jadi tidak secara global keseluruhan yang ada di pemerintah Kota Surakarta, tapi mengerucut kepada tenaga pendidik khususnya guru. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta ini dibagi 3. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, manajemen P3K. Kita lanjut untuk yang pertama, visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama yaitu visinya, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi ini ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta. Nah, sekarang yang nomor 2 dari nilai dan etika dari pemerintah Kota Surakarta yaitu struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Strukturnya sebagai berikut, seperti yang ada di materi yang telah di-share kepada Bapak Ibu peserta dan Ibu Mentor sebagai berikut. Ini yang tertinggi saja, yaitu ada wali kota dan wakil wali kota. Ke sini garis koordinasi dengan DPRD Kota Surakarta. Wali kota dan wakil wali kota memiliki garis komando ke bawah, yaitu ke Sekda atau Sekretariat Daerah dan staf ahli, terus berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD yang di bawah naungan DPRD Kota Surakarta. Di sini membawahi berbagai bidang dan UPTD dan kecamatan. Yang ketiga dari nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta yaitu manajemen P3K. Manajemen P3K yang terdiri dari 1. Manajemen kepegawaian P3K, yang kedua penilaian kinerja P3K, dan yang terakhir disiplin P3K. Kita akan melakukan satu persatu dari manajemen kepegawaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah yang mempekerjakan P3K. Cakupannya yaitu rekrutmen, pengembangan, kinerja, disiplin, dan kesejahteraan. Itu cakupan dari manajemen kepegawaian. Untuk yang kedua, penilaian kinerja P3K yaitu proses evaluasi terhadap pencapaian dan kinerja pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Proses ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik pegawai memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, serta mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Itu penilaian kinerja P3K. Untuk cakupannya yaitu kualitas kerja, produktivitas, disiplin, dan kompetensi. Itu dari penilaian kinerja P3K. Dan untuk yang terakhir, disiplin P3K yaitu kepatuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terhadap aturan, norma, dan prosedur yang berlaku di instansi pemerintah. Untuk cakupannya kehadiran, tanggung jawab, dan etika. Ini yang terdapat dalam manajemen P3K. Nanti apabila dari Bapak Ibu peserta ada yang mau ditanyakan, nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang untuk tadi sudah global dari pemerintah Kota Surakarta. Sekarang kita akan masuk ke nilai dan etika organisasi.
organisasi yang dimaksud di sini yaitu satuan unit kerja paling terkecil, yaitu di sini SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta nanti akan dibagi menjadi tiga pokok bahasa. Yang pertama, rencana strategis atau Renstra SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Yang kedua, SOTK, struktur organisasi dan tata kerja SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Yang ketiga, tupoksi atau tugas pokok dari IP3K berada di SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Lanjut, yang pertama, Renstra atau rencana strategis SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Yang pertama yaitu profil sekolah. Profil sekolah di SD Negeri Mojosongo 1 dikepalai oleh Ibu Siti Rahayu Sarjana Pendidikan yang beralamat di ini alamat SD, bukan alamat Ibu Kepala. Alamat SD Jalan Sumpah Pemuda nomor 163 Mojosongo Jebres Surakarta. Untuk tenaga pendidik yang ada di SD Negeri Mojosongo 1 ada 6 guru kelas dan 5 guru mapel. Untuk staf 1 operator dan 1 penjaga. Jumlah peserta didik yang ada di SD Negeri Mojosongo 1 ada 146 siswa yang dengan rinciannya kelas 1 berjumlah 80 siswa, kelas 2 24 siswa, kelas 3 24 siswa, kelas 4 21 siswa, kelas 5 26 siswa, dan kelas 6 23 siswa. Ini total keseluruhan dari peserta didik yang ada di Negeri Mojosongo 1. Nah, di sini di SD Negeri Mojosongo 1 juga memiliki media sosial yang diantaranya yaitu email ada di sdn_mojosongo145@gmail.com. Untuk YouTube ada YouTube juga, jangan salah. Kita SD Negeri Mojosongo 1 juga memiliki YouTube dan bisa diakses sewaktu-waktu. YouTube ada dengan nama akun SDN Mojosongo 1 Surakarta. Satunya 1 Romawi, bukan 1 angka. Instagram, karena di sini mayoritas pendidiknya anak muda, jadi tidak mungkin tidak eksis di media sosial. Ya, ada Instagram juga di SD Negeri Mojosongo 1, yaitu Instagramnya @sdnmojosongo1.ska. Satunya yang kali ini satunya 1 angka. Dan yang terakhir TikTok. Kenapa ada TikTok? Karena mayoritas untuk anak-anak atau peserta didik itu yang sering dibuka ada di 3 hal ini, YouTube, Instagram, dan TikTok. Makanya dari itu kita dari pendidik SD Negeri Mojosongo 1 juga tidak mau kalah, bertujuan untuk tetap mengawasi siapa-siapa dan apa yang ada di media sosial yang baru-baru viral. Di SD Negeri Mojosongo 1 juga ada ekstrakurikuler, yaitu yang pertama pramuka. Pramuka ini wajib dari semua peserta didik yang diajarkan oleh guru kelas dan dibantu oleh adalah guru pembina pramuka. Dilakukan setiap hari Rabu untuk pramuka, ini wajib. Untuk hari Senin ada ekstrakurikuler rebana. Ini dikhususkan untuk anak-anak atau peserta didik kelas 3, 4, 5. Kelas 6 boleh, kami tidak wajib.
ada di hari Jumat. Ini memakai pianika, keyboard, dan ada seruling. Ya, kalau nggak salah. Ini profil dari SD Negeri Mojosongo 1. Setelah profil kita akan masuk ke visi dan misi SD Negeri Mojosongo 1. Visi dari SD Negeri Mojosongo 1, terwujudnya generasi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cinta lingkungan hidup, inovatif, dan kompetitif. Ini visi dari SD Negeri Mojosongo 1. Untuk misinya sendiri, yang pertama, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IPTA dan IPTEK. IPTA, iman dan takwa. Terus yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki life skill yang berdaya saing tinggi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengembangkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, membangkitkan semangat berkompetisi seluruh warga sekolah. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, keluarga, dan semangat kebersamaan. Yang keenam, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. 9, melaksanakan pelestarian lingkungan sebagai perwujudan sekolah adiwiyata. Dan yang terakhir, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ini visi dan misi dari SD Negeri Mojosongo 1. Ya, visinya cukup jelas dan misinya ini lumayan banyak, dan insya Allah kita berdengan bersama-sama seperti yang tercantum dalam misi-misi ini. Kita akan berusaha untuk merealisasikannya. Selanjutnya setelah visi dan misi yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi seperti ini dengan Kepala Sekolah Ibu Siti Rahayu, Sarjana Pendidikan, ada bersama dengan koordinasi dengan komite sekolah, ada Bapak Suryono, terus operator sekolah ada Ibu Veronica Dewi Kartikasari, guru kelas 1 Ibu Anita Widianti, Sarjana Pendidikan, guru kelas 2 Ibu Iko Wahyu Ningsih, Sarjana Pendidikan, guru kelas 3 Ibu Suryanti, Sarjana Pendidikan, guru kelas 4 Ibu Sri Utami, Sarjana Pendidikan, guru kelas 5 ada Ibu Rara Yuli Andari, Sarjana Pendidikan, kelas 6 ada Bapak Al-Mahmudi Zailani, Sarjana Pendidikan. Dengan guru mata pelajaran di sini ada guru agama Islam saya sendiri, Sarjana Nugraha, Sarjana Pendidikan Islam. Terus ada guru agama Kristen Ibu Wanda Sari Anggar K, Sarjana Teologi. Terus ada guru agama Katolik, ada Ibu Brigita Riti Yuli A, Sarjana Pendidikan. Terus ada guru PJ Luka, ada Bapak Awaludin Fitrianto, Sarjana Pendidikan. Ada guru bahasa Inggris Ibu Puji Nur Afifah, Sarjana Pendidikan. Guru seni tari ada Bu Cinta Mustika, Sarjana Seni. Terus ada penjaga sekolah di sini ada Bapak Heri Suparno. Terus ke bawah siswa dan masyarakat. Ini struktur dari SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Kita lanjut tugas pokok P3K di SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. 1. Membuat perangkat pembelajaran. Tugas P3K itu hampir sama dengan PNS karena sejajar ASN. Jadi tetap membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pemilihan proses belajar, ulangan harian, ulangan
ujian akhir. Yang keempat, melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, mengisi daftar nilai peserta didik. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan membimbing atau pengibasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. 8, membuat alat pelajaran atau alat peraga. 9, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. 10, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. 11, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. 12, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. 14, mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran. 15, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. Yang terakhir, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkatnya. Ini tugas dan tugas pokok dari P3K yang ada di SD Negeri Mojosongo 1. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Yang pertama yaitu penyusunan laporan seperti yang sekarang ini, orientasi. Yang pertama sebelum seminar ini dilakukan yaitu menyusun sebuah laporan. Yang kedua, laporan, penyusunan laporan ini ada 3 pokok, yaitu yang pertama identifikasi isu, yang kedua isu yang diangkat, yang ketiga gagasan yang diangkat. Identifikasi isu yang pertama di sini yang ada di SD Negeri Mojosongo 1 terkhusus yang terlihat dari dilihat dari segi agama Islam. Yang pertama, banyaknya peserta didik yang masih salah dalam praktek ibadah sholat, dalam arti gerakan maupun bacaan. Yang kedua, kurang pahamnya peserta didik terhadap pentingnya ibadah sholat. Jadi sholat itu untuk apa dan sebagai apa, itu kadang masih banyak yang kurang paham. Yang ketiga, kurangnya kesadaran peserta didik dalam melaksanakan sholat. Jadi banyak dari peserta didik itu yang masih harus, kalau bahasa Jawanya, diuyak-uyak, masih diuyak-uyak untuk melakukan sholat. Jadi bukan dari dalam diri sendiri. Itu identifikasi isu. Untuk isu yang diangkat, kurangnya minat peserta didik dalam praktek ibadah sholat, khususnya berjamaah, yang berjamaah. Untuk gagasan yang akan diangkat nantinya, yaitu atau sebagai judul dari seminar yang pada siang hari ini, yaitu pembiasaan meningkatkan minat siswa dalam praktek ibadah sholat di SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Di sini rencana yang kita lakukan ada kegiatan, tahapan kegiatan, output atau hasil dari kegiatan. Kegiatan dari yang pertama, langkah awal, melakukan pengamatan kepada sejumlah peserta didik dan mendapatkan hasil pengamatan dari peserta didik yang diteliti atau yang diamati. Yang kedua, menganalisis isu yang akan diangkat. Hasil dapat menentukan isu yang akan diangkat. Isu yang diangkat apa nanti akan dipaparkan. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait praktek sholat berjamaah di sekolah. Nah, ini hasil dari menganalisis isu. Hasilnya untuk konsultasi yaitu adanya masukan dari kepala sekolah terkait pengaturan jadwal praktek sholat berjamaah. Jadi setelah dilakukan konsultasi dengan kepala sekolah, itu telah disetujui dan diberikan masukan untuk diadakan jadwal. Jangan cuma sembarangan. Jadi ada jadwal-jadwal untuk melakukan sholat berjamaah. Tahapan yang terakhir, mengkomunikasi pada guru dan staf tentang akan adanya praktek sholat berjamaah di sekolah. Setelah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah di sini sebagai mentor, itu kita berkomunikasi kepada guru dan staf. Dan hasilnya mendapat dukungan antusias dari guru dan staf
tersusunnya jadwal kegiatan praktek sholat. Ini harus sih. Merencanakan aktualisasi, menyusun jadwal kegiatan praktek sholat. Yang didapat hasilnya tersusunnya jadwal kegiatan praktek sholat. Yang kedua, mempertimbangkan ruang sementara yang akan dipakai sebagai tempat praktek ibadah sholat. Kenapa kok mau sementara, ruang sementara? Karena di sini hasilnya akan dijelaskan. Dikarenakan adanya renovasi rumah yang ada di samping musola, jadi kegiatan yang ada di musola itu nanti terganggu, sehingga musola tidak dapat dipakai. Maka terpilihlah ruang kelas 1 yang akan dipakai sementara dengan pertimbangan peserta kelas didik kelas 1 selesai pelajaran sebelum waktu sholat duhur. Tahapan kegiatan yang ketiga, mencetak dan memperbanyak jadwal kegiatan praktek sholat. Hasilnya tersedia jadwal sholat berjamaah di sekolah dan dibagikan kepada peserta didik. Kegiatan yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi pada kepala sekolah terkait jadwal dan ruang yang akan dipakai sementara. Hasilnya, persetujuan dari kepala sekolah terkait jadwal yang telah disusun dan ruang yang akan dipakai sementara. Tahapan kegiatan yang kedua, penyampaian materi tentang tata cara dalam melaksanakan ibadah sholat kepada peserta didik. Hasilnya, tersampaikannya materi kepada peserta didik. Yang ketiga, pembinaan akan pentingnya ibadah sholat kepada peserta didik. Hasil pengetahuan pentingnya ibadah sholat yang diterima peserta didik, tahapan pembagian jadwal sholat bersama kepada peserta didik, dan hasilnya terbaginya jadwal sholat bersama kepada peserta didik. Ini dilakukan ketika di sela-sela pelajaran agama Islam. Jadi penyampaian materi, pembinaan ini ketika pelajaran pendidikan agama Islam ini akan diselipkan sebagai tahapan kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk melaksanakan aktualisasinya, yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah sesuai yang telah dijadwalkan. Hasilnya, terlaksananya kegiatan ibadah sholat berjamaah di sekolah sesuai jadwal. Yang kedua, mengawasi setiap peserta didik yang melakukan sholat berjamaah. Jadi ada guru yang mengawasi untuk tahapan awal. Hasilnya terciptanya kerusuhan dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Karena kalau langsung ini dibiarkan begitu saja, siswa pasti akan banyak yang bercanda. Maka itu dibagi tugas. Melakukan kegiatan yang terakhir, melakukan evaluasi dan aktualisasi. Yang pertama, tahapan kegiatan pemberian tanggapan terhadap pelaksanaan sholat berjamaah yang telah dilaksanakan. Hasilnya, guru memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan sholat berjamaah yang telah dilaksanakan. Jadi setelah sholat berjamaah nanti akan diberikan tanggapan setelah berzikir bersama. Ada yang terakhir, memberikan tugas kepada siswa atau peserta didik terkait ibadah sholat di rumah. Guru memberikan tanggapan dan nilai kepada tugas peserta didik seperti halnya diberikan tabel. Nah, masuk dalam rencana dan hasil kerja. Dari kegiatan tersebut, apa kontribusi terhadap visi di organisasi? Kontribusinya yaitu yang pertama, mengembangkan visi dari pemerintah Kota Surakarta yang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera dari sisi keagamaan. Bukan, jadi dilihat dari sisi keagamaan, budaya, keagamaan, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Yang kedua, mendukung misi pemerintah Kota Surakarta yang ke-7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini misi yang ke-7, mewujudkan daerah yang kondusif, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, mensukseskan visi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cinta lingkungan hidup, inovatif, dan berkompetitif. Yang keempat, mensukseskan visi SD, ini bukan visi tapi misi, maaf,
mensukseskan misi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta yang pertama, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IMTA dan IMTEK. IMTA ilmu dan dakwah dan ilmu pengetahuan teknologi. Ini kontribusi terhadap organisasi. Dan yang terakhir yaitu penutup, dengan peserta didik mempunyai minat ibadah sholat yang tinggi, peserta didik akan mempunyai akhlak yang bagus dan berbudi pekerti luhur, serta dapat mendukung visi pemerintah Kota Surakarta yang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang tangguh, yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera dari sisi keagamaan. Dan juga misi pemerintah Kota Surakarta yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dan tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selain berkontribusi dalam visi misi pemerintah Kota Surakarta, peserta didik juga berkontribusi di sekolahnya atau di unit kerja masing-masing dalam mensukseskan visi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar semangatnya dan beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cinta lingkungan hidup, inovatif dan berkompetitif, serta dapat mensukseskan misi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta yang pertama, yaitu menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IMTA dan IMTEK. Oleh sebab itu, besar harapan dengan peserta didik yang seperti itu, setelah lulus dari SD Negeri Mojosongo 1, peserta didik sudah terbiasa melakukan ibadah sholat tanpa harus disuruh maupun dipaksa. Karena peserta didik sudah memahami betul manfaat dan seberapa pentingnya ibadah sholat bagi kehidupan yang dijalani sekarang maupun kehidupan di masa depan. Nah, itu tadi pemaparan dari hasil laporan yang saya telah buat beberapa hari ini. Apabila nanti ada kekurangan, itu tolong diberi kritik dan saran kepada kami. Kita tidak menuntut untuk dikritik ataupun diberikan saran. Kami sangat berterima kasih karena itu juga untuk kemajuan kami. Dari saya mungkin cukup sekian dulu. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih plus untuk Bapak Sekda. Terima kasih atas paparan yang sangat informatif. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada mentor dan peserta. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan kepada mentor dan peserta. Silakan untuk angkat tangan. Baik, kepada Ibu Sri. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Begini, ada yang saya tanyakan nih Bapak Septian. Itu yang tadi dinamakan di pagi, bagaimana caranya kalau anak-anak itu, kan kadang-kadang anak-anak itu ada yang sering bahkan sering lupa membawa alat sholat. Nah, bagaimana tindakan atau apa ya, solusi dari panjenengan? Karena anak-anak itu sudah diberitahu, tapi ada juga satu atau dua anak yang masih lupa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri atas pertanyaan. Kepada Bapak Sekda akan langsung dijawab atau dijawab dulu? Lagi atau langsung dijawab? Boleh. Pada peserta yang lain, jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih waktunya. Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi ya kepada Mingte ya, yang telah memaparkan materi dengan jelas dan detail ya. Namun saya ingin mengajukan sebenarnya pertanyaan juga hanya ingin mengetahui saja bagaimana Anda sebagai guru agama Islam di SD Mojosongo 1 itu mengawal bahwa pembiasaan sholat itu dilakukan tidak hanya di sekolah, tapi betul-betul anak itu melakukan sholat di rumah. Bagaimana tindakan Anda? Tentu saja ini terkait dengan orang tua nih. Bagaimana Anda bisa menjalin hubungan dengan orang tua agar orang tua itu bisa mengawasi bahwa putra putrinya di rumah itu betul melaksanakan sholat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Untuk pertanyaan pertama,
bagaimana tindakan Bapak Septian untuk hubungan kepada orang tua bahwa memastikan anak itu di rumah juga melaksanakan ibadah sholat. Kepada Mendik, silakan untuk menjawab. Jadi terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada kami. Yang pertama tadi tentang sarana yaitu alat sholat. Bagaimana cara atau solusi untuk menghadapinya atau pemecahan masalah yang sebelumnya sudah diumumkan kepada anak secara langsung maupun di-share di grup orang tua, tapi kadang masih lupa. Nah, untuk hal seperti itu kami dari SD Negeri Mojosongo 1 sudah menyediakan alat sholat, tetapi tidak untuk setiap saat, tetapi hanya untuk anak-anak atau peserta didik yang tidak membawa. Tetapi yang tidak membawa itu dengan suatu catatan. Jadi biar apa? Biar nantinya itu tidak menyepelekan. Kadang ada yang memang benar-benar lupa dan ada yang pura-pura lupa. Nah, itu sebagai tenaga pendidik kita harus jeli. Kadang anak yang lupa beneran itu seperti apa, yang pura-pura lupa itu seperti apa. Dan itu di SD kita sendiri juga menyediakan berupa mukena, alat sholat, sarung, dan lain sebagainya. Itu untuk Bu Siwi tadi pertanyaan untuk sarananya alat sholat, dan untuk Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor untuk pendampingan agar kita mengetahui juga bagaimana anak tetap melakukan sholat ketika di rumah tanpa kita awasi. Nah, di sini tadi tadi di sini Bu yang evaluasi ya. Oke. Terima kasih. Di sini tentang evaluasi aktualisasi. Jadi pemberian tugas kepada siswa terkait ibadah sholat di rumah. Dan ini nanti setelah itu guru memberikan tanggapan dan nilai kepada tugas peserta didik. Dan ini peserta didik akan diberikan suatu tugas, mungkin entah itu berupa tabel kegiatan yang diketahui dan ditandatangan oleh orang tua atau wali murid dari peserta didik yang bersangkutan. Jadi setelah biasanya itu nanti akan diberikan penugasan berupa tabel kegiatan sholat sehari 5 kali atau 5 waktu, dan itu seminggu sekali dikumpulkan semacam buku pendampingan orang tua. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Mete. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor kepada Ibu Siti Rahayu, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, saya akan menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Septian sebagai PT ya. Yang pertama tanggapan saya, paparan tadi yang sudah disampaikan sudah cukup bagus, detail, ya, jelas. Dan mudah-mudahan dengan seminar ini tidak hanya teori saja ya. Tentu saja ini untuk anak-anak itu nanti bisa terus ditingkatkan untuk ibadah atau terutama untuk sholatnya nih. Kemudian ini untuk Bapak Ibu guru. Nah ini yang terpenting bagi saya adalah Bapak Ibu guru ya. Bahwasanya ini orientasi ini berlaku untuk P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta ya. Dan yang ingin kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu guru di sini dibagi ada PNS, ada P3K ya. Menurut saya ya, untuk Bapak Ibu yang PNS ini bisa diambil hikmahnya ya, atau diambil ilmunya bahwasanya yang
dilakukan oleh teman-teman guru P3K ini, Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sadian ya, bahwasanya P3K dan PNS itu tidak ada bedanya dalam hal tugas dan tanggung jawab ya. Jadi marilah untuk seminar ini ya setelah selesai ya, bagi Bapak Ibu guru baik PNS maupun P3K yang dalam tanda kurung saya menyebutnya sebagai ASN ya, kita selalu memberikan pelayanan dan dedikasi terhadap tugas kita ya. Nah, kemudian secara khusus saya juga ingin memberikan tanggapan kepada Bapak Septian dengan yang tadi sudah disampaikan. Baik tadi sudah disampaikan secara detail, saya hanya ingin menyampaikan dan memberikan sedikit saran kepada Pak Septian bahwa praktek kebiasaan sholat itu kalau anak-anak itu sudah bisa melaksanakan secara rutin, jadi mohon kiranya Pak Septian memberikan semacam reward ya, dengan buku apa tadi, buku pendampingan. Jadi ketika anak itu sudah melaksanakan sholat sebanyak berapa kali, nanti katakan diberi bintang 1, sudah berapa kali diberi bintang 2, nah itu anak-anak akan termotivasi. Ya saya kira itu tanggapan dari saya dan sedikit saran, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Waktu saya kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Minto yang telah memberikan tanggapan yang sangat memotivasi bagi kita semua tentunya. Oke, untuk selanjutnya kita di penghujung acara pada sesi penutup. Terima kasih kepada peneliti yang telah menyampaikan presentasi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Kita semua telah mendapatkan banyak sekali wawasan baru tentunya, dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi peserta didik SDN Mojo Songo 1 untuk meningkatkan minat dan dalam ibadah sholat. Sebelum acara kami tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mentor dan hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara siang hari ini. Semoga seminar pada siang hari ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.